Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini akan membawakan rangkuman materi hukum pidana yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH. Bab 1 mengenai pengertian hukum pidana atau Strafrecht merupakan hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana material dan hukum pidana formil yang berfungsi dua, yaitu fungsi umum yang mengatur hidup masyarakat dan fungsi khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi lainnya dari cabang hukum lain. Sumber hukum pidana 1. KUHP atau WPSNI yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotik atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 3. Memori Penjelasan KUHP atau MPT. 4. Hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial, dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 IS Junto Algemeen Bepalingen van Wetgeving atau AB, dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3. Pengertian hukum pidana atau Strafrecht. Hukum pidana material atau hukum pidana objektif atau hukum pidana substantif atau ius bonale atau criminal act atau substantif criminal act. Keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. Berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan diatur berdasarkan asas legalitas atau criminal act dan asas kesalahan atau criminal liability, contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif, hukum pidana adjektif atau ius poeniendi atau criminal procedure. Keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau kriminal prosedur. Contohnya KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHP garing Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas, principle of legality, nullum delictum nulla poena sine previa lege penale. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu 1. Tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. 2. Peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. 2. Menurut tempat atau locus delicti. 1. Daratan negara. 2. Perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh hukum internasional. 3. Udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas, yaitu 1. Asas teritorial, asas personal, asas perlindungan nasional, asas universalitas, dan ekstradisi atau penyerahan bantuan hukum yang bersifat internasional. Bab 2. Tindak pidana atau strafrecht delik. Istilahnya lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Dengan alasan 1. Dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. 2. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. 3. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Pengertian tindak pidana dilihat dari isinya terdiri dari 1. Perbuatan pidana atau criminal act. 2. Pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antar perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana. 1. Unsur objektif. 2. Unsur subjektif.
3. Mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik yang meliputi terdapat dalam rumusan delik. 2. Penuntut hukum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. 3. Harus dibuktikan di pengadilan. 4. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Elemen-elemen atau unsur delik. Elemen pandelik. 1. Tidak terdapat dalam rumusan delik. 2. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya. 3. Terhadap akibat yang timbul dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. 4. Harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. 5. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. 6. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau onslah panale rechtsvervolging. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Hanya menentukan unsur-unsur tanpa memberikan kualifikasinya atas nama yuridisnya. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Subjek tindak pidana. 1. Manusia. Hanya manusia untuk tindak pidana umum, manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP. Kejahatan misdriven. 2. Pelanggaran overtrainingen. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MPT didasarkan pada penilaian kuantitatif atau kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan sama dengan delik hukum, pelanggaran sama dengan delik undang-undang. Menurut doktrin, delik formal dan delik material, delik komisionis, delik omissionis, delik komisionis per omissionem commissa, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Bab 3. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. 1. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WPS Belanda melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WPS NI, selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. WPS NI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakan pembaharuan KUHP. 1. Alasan politis, yaitu negara Indonesia negara yang merdeka, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. 2. Alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut Indonesia. 3. Alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WPS NI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam. Yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya lah Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal serta internasional, dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. 1. Kriminalisasi. 2. Dekriminalisasi. 3. Depenalisasi. 4. Mitigering. Dan metode pembaharuan KUHP. 1. Evolusi atau evolusionis. 2. Kompromis global. Periodisasi pembaharuan KUHP.
Secara kronologis, perubahan, penambahan dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, Undang-Undang Nomor 131 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Demikian rangkuman dari bab 1 sampai bab 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.